Informasi, siap, gerak. Lapor, formasi Kor 5 lengkap, selanjutnya siap melaksanakan pembelajaran. Lanjutkan. Istirahat di tempat, gerak. Pertemuan kali ini ya, sore hari ini kita akan mulai kuliahnya ya. Pertemuan pertama adalah mata kuliah kimia medisinal ya. Jadi kimia medisinal itu adalah lanjutan dari kuliah kimia organik ya, dari kimia organik 1, kimia organik 2 ya. Ini sambungan ya. Kalau kemarin itu belajar tentang kimia itu adalah analisis ya, sekarang adalah yang sintesis ya. Oke, ini adalah identitas mata kuliahnya ya. Jadi program studinya tentu saja sarjana ilmu farmasi. Kemudian nama mata kuliahnya kimia medisinal, ini kodenya SKS, yaitu 2 SKS teori. Dan nanti ada 1 kali SKS praktikum gitu ya, dengan dosen pengampunya. Tentu saja ada Prof. Diana ya, di dekan. Kemudian ada Pak Iksan ya, yang ketiga adalah yang berbicara di depan, yang keempat adalah Pak Dadang, yang kelima adalah dengan Bute ya, Butesia. Nah ini tentu sudah tidak asing ya, beliau adalah Pak Iksan ya, kemudian Bute, cantik nomor teleponnya kalau ada perlu ya, kemudian dari yang berbicara ya, kemudian ada Pak Dadang. Nah baik, ini adalah ruang lingkup ya. Jadi ruang lingkup topik-topik yang akan kalian belajar gitu di semester 7 ini gitu. Dan ada UAS gitu. Oke, nah capaian pembelajarannya apa gitu. Jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, capaiannya apa gitu. Jadi kadet ya mampu memodifikasi obat, berbasis struktur molekuler serta melakukan sintesis obat dalam rangka pengembangan obat secara sederhana dan operasi militer. Mata kuliah ini adalah interdisiplin, jadi perbandingan gitu ya. Jadi yang mudah ya, kemudian mikrobiologi ada, biokimia dan juga tentunya mutasi. Makanya ditaruh di semester 7, semester atas gitu. Jadi sudah mengetahui dasar-dasar di semester yang di bawah, kemudian dikombinasikan di semester 7 ini ya. Nah ilmu ini mempelajari penciptaan, penemuan, desain, dan identifikasi dan penelitian senyawa-senyawa aktif biologi seperti metabolisme, interpretasi reaksi pada level molekul dan konstruksi dengan struktur dan aktivitas ya, apa susah apa kasar. Nah ini ya, jadi sudah ya materi berkuliah referensi yang digunakan adalah jadi silakan dan sebenarnya nah ini yang bisa highlightnya beberapa orang yang saya tekankan hari ini adalah referensi baik. Nah ini adalah kriteria penilaian gitu. Jadi kadet lulus itu harus nilai berapa? 55 ya, berapa nilai C, tapi jangan C ya, kalau bisa itu A gitu. Atau yang harus ya, jadi peran kimia medisinal dan pendekatan desain obat berbantuan komputer dalam pengembangan dan penemuan obat baru mewujudkan Indonesia yang chemistry. Maksudnya masih terus pakai green chemistry gitu ya. Jadi penemuan obat ini mereduksi jumlah pelarut gitu ya, atau jumlah bahan-bahan kimia secara wet lab ya, wet lab atau lab basah gitu. Kalau lab basah sebenarnya mereaksikan di lab kan, pasti pakai air ya, etanol, nitril, nah itu mengurangi supaya mewujudkan chemistry ya, atau kimia yang berkategori hijau gitu. Itu maksudnya ya. Oke. Nah ini yang penting dari langkah panjang dari proses penemuan itu ya, ini baik obat baru ya, mungkin NDT, jadi obat yang benar-benar yang belum ada atau itu menurun rata-rata karena apa? Malas ya, orang itu untuk obat baru itu malas ya, ini marketing ya, ini lebih cuan gitu kan. Nah ini kalau ini biar orang barat aja lah gitu ya.
Nah, ini menjadi suatu tantangan buat KPI juga, karena isinya dari presiden adalah menjawab tantangan dari presiden, gitu ya. Jadi ini ya penemuan obat sehat klasik ataupun konvensional ini jadi dari 5.000 sampai 10.000, waktunya 16 tahun ya. Kemudian 2 sampai 10 tahun itu di discovery aja, di trial, error ya, di sini. Ya, kemudian animal testing ya, uji klinik fase 1, 2, 3, jalan-jalan. Tapi ada kadang-kadang diharuskan harus nemu obat itu, seperti misalkan bencana COVID kemarin ya, nggak pakai ini ya, udah genting gitu kan, ya harus ditemukan segera. Kemudian membentuk tim work design-nya, melakukan sintesis ya, kemudian dilakukan setelah sintesis ya, kemudian di in vitro, jadi uji in vitro ya, uji di dalam menggunakan enzim ya, di dalam petri, di dalam cawan ya, kemudian dapat in vivo ya, menggunakan hewan coba gitu ya. Hewan coba ini bisa apa? Misalkan kucing gitu ya, atau gitu ya. Kemudian lakukan formulasi ya, dia bentuknya akan untuk sediaan apa gitu, oral kah gitu, atau dia untuk pemberiannya supaya tidak mengalami burst metabolism efek di hati ya, dia jadi bentuknya suatu injeksi gitu ya, atau untuk pasien yang tidak sadarkan diri ya, formulasinya apa. Kemudian lakukan uji klinik ya, konvensionalnya dari sekitar ya, uji dasar aja gitu, terus di discovery ya, ini tahun 2013 ya, jadi angka ini akan naik terus ya, tapi maaf 3,3 triliun, 1 triliun per klinis, 6 triliun uji klinik fase 1, 2, 3, manufacturing, dan 1,5 triliun untuk regulasi untuk uji fase. Nah, tidak ada jaminan, jadi uang yang kita invest itu tidak ada jaminan bahwa akan balik modal, nggak ada yang menjamin. Makanya pakai itu 20 tahun ya, dan itu juga ya memang 20 tahun kemudian akan keluar produk mitunya. Tahu itu? Mitu itu artinya saya juga, gitu kan? Artinya produk-produk kopi gitu. Kalau ini paten itu, ya perusahaan lain tidak boleh mengeluarkan hal yang sama gitu. Tapi kalau setelah 20 tahun boleh keluar dari turunan. Nah, di penemuan dan pengembangan obat ya, tidak ada yang menjamin ya. SDM farmasi harus melakukan berbagai pengujian ilmiah ya, dengan peraturan pemerintah yang sangat ketat, serta tidak tinggi sekali, tidak baru-baru terhambat karena proses penemuan dan pengembangannya membutuhkan waktu yang lama. Itu diperlukan suatu strategis, jadi strategi macam gitu. Jadi ini alasan-alasan kenapa obat itu ditolak, di-reject gitu, di-reject dari di perjalanannya uji-uji tadi. Kenapa obat itu calon ya, belum obat ya, program gitu, calon ya. Jadi dia pernah berhasil, misalnya dia toksitasnya tidak diterima, ya bagus sih, gitu, punya aktivitas yang baik. Obat itu apa, penyakit apa yang mau diselesaikan gitu, apa mau targetnya apa? Anda harus menentukan penyakit yang itu, gitu. Ya identitas target gitu. Ya bisa enzim, bisa reseptor, gitu kan. Lalu validasi ya, jadi tahap untuk mengenai hubungan suatu target aksi obat dengan penyakit tertentu ya, serta bagaimana peran target tersebut dalam mengatur fungsi biologis. Nah, kemudian setelah tahu gemboknya gitu ya, berarti identifikasi senyawa hitsnya ya, jadi senyawa yang dihipotesiskan memiliki aktivitas tertentu gitu. Senyawa ini dapat diidentifikasi melalui penanaman secara virtual menggunakan komputasi ya, screening untuk target tertentu ya, biasanya dilakukan pada suatu basis data yang mengandung bisa lakukan ini, jadi diidentifikasi dulu ya. Kemudian identifikasi senyawa tertentu ya. Tahap ini senyawa yang diperoleh pada tahap sebelumnya ya, diuji secara eksperimen. Kalau ini bisa di empiris itu di kelompokkan, kemudian dilakukan uji eksperimen di laboratorium ya, ada protein ya. Sebenarnya protein ini bisa enzim, bisa reseptor gitu ya. Tapi dia spesifik dengan demikian dapat diketahui potensi atau spesifitasnya senyawa terhadap target obat ini. Nah, kemudian di lain-lain ya, melalui evaluasi senyawa tertentu dan analognya. Kalau analog itu adalah turunannya, gitu, turunannya ya. Nah, pada tahap ini biasanya kan diketahui HKSA-nya,
mengisolat ya, mengisolasi, jadi melakukan keluar struktur ya. Nah itu udah tidak harus jadi profesor itu saat kalau menemukan bentuk senyawa aja, nggak usah khasiat elusidasi, kemudian ini bentuk senyawa seperti ini. Nah ini cerita klinis ya, studi ini pada yang coba memakai potensi dan eksistensi senyawa. Cerita klinis nanti menggunakan animal ya, ini komparasi menggunakan evolusi ya, lebih besar dan ini ya, kemudian dan juga nah ini sering satu ya dijelaskan pada manusia pada anggota sendiri apa manusia sama sulit sesuai dengan yang ditakdirkan kan juga dengan karena tahu klarifikasi ya khasiat efek samping dosis prinsip sama magnetik ya magnetik masih obat dalam belajar ini magnetik satu bahasa mata kuliah tersendiri kemudian di sini tak juga ya ada orang sakit ya sama pada orang sakit kemudian ada jumlah manusia yang dia berikan ya masyarakat dia atau masyarakat nah ini dari identifikasi ya sampai dengan optimasi bisa dilakukan dengan CNI atau kemudian juga desain dari identifikasi target ya sampai dapat identifikasi CNI atau CNI mampu menggunakan kemudian juga nah ini kan bisa disebut CNI atau manusia nah ini obat-obat yang didahului ya penemuannya didahului dengan pendekatan CNI identifikasinya ini dimulai pada 2009 oleh ini AstraZeneca Pharmaceutical ya dan menghasilkan obat 2012 sampai sinteksisnya selesai ya stabil ya kemudian disetujui efektifnya itu November 2015 berarti 3 tahun kemudian ya ujinya gitu ya dan disetujui EMA ke 2012 jadi hanya untuk 6 tahun ya dibandingkan dengan konvensional itu perlu 12 tahun jadi 10 tahun ya. Nah, salah satu strategi yang dikembangkan untuk mendesain molekul obat baru guna meningkatkan efektivitas dan menekan biaya yang dikeluarkan. Nah, ini ya target proteinnya ya, ini suatu semua asam amino. Ya, kalau ini adalah bentuk readingnya, ya reading dari targetnya, jadi proteinnya ya itu bisa dari ada X-ray, ya X-ray itu adalah metode untuk ya kristal strukturnya dipakai alat namanya X-ray gitu atau dengan NMR ya nukleik magnetic resonance ya NMR gitu. Jadi pakai medan magnet atau juga dengan topologi modeling jadi dia tidak ada strukturnya Homo sapien itu tidak ada belum dikristalisasi gitu belum ada orang yang mencoba itu kemudian difoto hasilnya itu ada jadi baru ketahuan ini target proteinnya ketahuan nanti kamu bisa modelkan struktur 3 dimensi ya menggunakan namanya homologi modeling jadi dibuat 3D-nya ya direkayasa gitu homologi modeling ya. Kemudian dilakukan produksi simulasi gitu ya ada protein-protein looking nah, kalau yang populer adalah ligamen protein ini ligamen kalau ini protein ini vaksin kalau kompleks seperti ini vaksin dan protein itu protein ini juga targetnya juga berupa protein juga berarti
Nah, ini adalah sumber daya ya, itu materi yang digunakan untuk transportasi gratis ini. Nah, ini adalah software-software ya, silakan untuk melakukan studi dan preparasi ligan protein ya silakan diunduh ya. Nah, sebenarnya ini ya berbayar, tapi ada free trial-nya 30 hari kalau saudara mengaksesnya dengan email SCID gitu. Jangan pakai email komersil, kan bagus gitu ya. Kalau untuk biasanya kalau untuk tugas akhir mereka akan dengan cuma ngasih. Kalau habis ya email aja. Beli apa? Kalau beli kan mahal ya, 1 juta ya gitu. Sudah mobil lah. Kalau untuk universitas ya murah segini ya, jangan membayarkan kalau beli sendiri nggak mungkin ya, pasti universitas yang mungkin. Nah, kemudian ini plans ya, terus ini jalannya di mana sistem operasi? Nah, jadi Windows. Kalau ini Linux, terus ini pakai ini, pakai satu. Terus pakai ini, pakai script semua yang ketik semua. Mungkin agak-agak ini S2 pakai ini ya, pakai ini. Nah, ini tuh mengkonversi format file gitu kan, beda-beda tipenya, yang beda-beda SMP, ada yang multi gitu. Ini pakai yang namanya OpenBabel, ini gratis ini kalau OpenBabel. Nah, kemudian ini apa? Ini web server, kalau tadi software itu instan, ya instan ya. Kalau ini adalah suatu web server dia berupa website atau database. Ya. Jadi ini saudara ini apa namanya project gitu. Jadi dia untuk memvalidasi seluruh dimensi protein apapun. Protein yang saudara buat itu sudah betul apa enggak gitu, apa enggak sisi asam aminonya gitu kayak di project. Warnanya protein anda adalah alamat A ya, kemudian ada PDB, ada PDB, Iko ya, kemudian itu protein data secara 3 dimensi kan, kalau ini adalah sekuensi dan asam amino. Kemudian ada paket, ada nah ini saya akan ceritakan kondisi toksisitas ya. Dari sini keluarnya apa? Keluarnya adalah penentuan ND50. Ya, ND50 adalah apa? Dosis. Ya, dosis yang digunakan untuk membunuh 50% dengan coba. Jadi 50%-nya harus mati. 50%-nya dengan coba dalam suatu populasi itu dosisnya berapa? Sudah 5. Nah, ini kalau saudara udah punya nitip ya, istilahnya nitip senyawa di sini. Ini kan kamu kan kira-kira belajar tikus itu berapa ya? Ya, belajar tikus itu jangan terlalu banyak. Ya, itu menghemat waktu dan biaya itu. Tapi ya tadi kalau senyawa itu benar-benar juga dan belum ada orang lain yang melakukan menginterpretasi sekali-sekali di sini. Kenapa? Ini jadi aku orang di sini. Ya tapi kalau salah sinyalnya umum ini fraksi kok, fraksi yang aku ini aja kok apa uji konfirmasi aja. Ini sinyalnya umum. Saya mau melihat potensi lain, bukan sinyal yang benar-benar ya silakan nggak apa-apa. Umum, udah ada orang lain yang meneliti, nggak perlu paten, novelty, kebaruan dan apa kali ini, gitu ya. Gampang ya ini. Misalkan ketik aja pakenannya, ya pakenan itu nama secara internasional. Ketik kemudian search, nanti akan keluar di strukturnya, ya. Terus jangan lupa di checklist ya, checknya, kemudian semakin tinggi dosisnya ya, semakin besar dosisnya. Nah, lihat contohnya ya. All itu setelah prediksi ya, jadi nanti akan keluar. Nah, ini kalau bikin kayak gini, misalkan berapa ratus senyawa, itu sih satu paket sendiri. Ya, gak usah pusingan, kan ada syarat bikin paper. Kemudian kita buat targetnya apa? Bukan tidak spesifik, tapi kita memberikan kasar ini udah aktif, berarti kita aman. Ya, itu salah satu apa?
satu bagian kecil ya, bagian kecil dari kerjaan itu biasanya kalau dari sini sampai sini. Nah, kalau S1 ya bisa satu ini harus kemudian kayak ini ya targetnya maka maksudnya yang tersedia teknologi, mindset, senyawa yang berpotensi yang sudah di-approve oleh BPOM ya. Itu positifnya TSF sama ya ini sama TSF ini kemudian akulturasi jadi untuk kemudian sebenarnya TSF yang satunya lagi adalah pemerintah ya, jadi senyawa yang dimiliki begitu sekali dengan TSF tapi tidak punya aktivitas ya. Dia memberikan kontrol ya itu dan preparasinya kita kayak di masjid ya itu masih itu kan dia mencari konfirmasi dengan energi terendah gitu ya tapi sama gitu kamu juga nyampe gini itu optimasi geometri ya mas kok yang gini milihnya ya pas itu yang energi besar enggak dipilih optimasi geometri tidak ternyata dia itu gimana kira-kira seperti itu optimasi geometri kemudian ada penjelasan nomor 2 yaitu model pembukaan fokus yang bertanggung jawab terhadap psikologisnya dari jaringan plus dan adalah simulasi terus nah itu penting ada peserta itu ya total berarti ya database di seluruh dunia ini ya dengan menggunakan topol login dengan ERA itu target ya mencontoh saja skor login skor login analisis interaksi asam amino itu divisualisasi mesti divisualisasi kemudian analisis skill of art ya analisis itu kemudian analisis absorpsi manusia itu bagaimana gitu ya jadi dari struktur aja kamu bisa mengetahui prediksi kira-kira itu nggak seperti jari kita dari senyawa kemudian ada analisis evolusi ya dan ada kembali dari lobster untuk cancer ya dengan kerja ya sebagai antagonis di reseptor ini ya ini tujuannya ini langsung yang segolongan yang mirip. Oke, nah ini parameternya. Jadi parameternya ada apa saja di database-nya? Sebenarnya kan ada chemistry, ada morpho, ada enzyme, ada apa ada sini. Saudara pilih dari mana? Mau pilih mana? Itu database-nya. Kemudian ini adalah aturan living spirometry atau living spirometry. Kalau senyawa itu banyak sekali, bisa berjutaan. Nah, dia pakai yang ini biar agak sampai dengan nyaring. Terus dari 4.877 bagi saring sampai dapat 857. Terus ini dosa lakukan sendiri, enggak ini nitip web server ya. Namanya ini punya Prancis ini. Di Prancis ya nitip, nanti mereka akan mengolah ya terus memberikan info. Oh segini yang accepted, segini yang reject. Ini yang reject ya ini yang intermediate. Ini buang-buang. Berarti ini lanjut ini duduk ini lanjut duduk ini. Nah terus lanjut ya dari misalkan dari apa? Misalkan dari sini. Taruh tadi dari habis lain di sini itu segini lanjut calonnya. Terus nanti di apa namanya di ayak ya di ayak. Ini udah oke ya berhari-hari bulan-bulan gitu ya. Oke ya pakai server ya WDB itu server satu izin. Nah ini skornya, ini sebelumnya terus skor dari tiga kembali ya paling tidak sama ya apa lebih baik yang lebih baik itu gimana guys? Yang energi bebas gipsnya kecil jadi dia lebih stabil stabil dalam memiliki sisi aktif heavy atau sisi aktif dari akhir gitu. Jadi kalau kamu duduk ini kan enak nih nyaman ya dan dia kecil nih ini energi kecil ya cuma kalau kamu sembarangan gitu kan itu kan besar nah itu nggak baik gitu. Nah itu analoginya kok kenapa yang kecil lebih baik gitu terus. Oke, nah ini lanjutannya ya. Nah jadi siasat banyak
ekstrim ini termasuk dalam kategori rigid docking. Ya nanti kalau misalkan 1000 liter ini sampai 1000, justru saya sampai 2000, sampai berhari-hari nggak mati masa keren. Kalau ini dynamic. Nah, jadi pos terbaik dari ikan yang tadi yang didapat, nah, dilanjutkan ini. Apakah dia tetap stabil diberikan air? Gitu. Apakah dia dalam obat itu kan di dalam tubuh kan berjam-jam. Nah, nanti berapa second gitu, berapa nanosecond dia itu lepas gitu dari sisi aktifnya. Gitu. Nanti kalau sebentar aja dia udah lepas, berarti jelek dong ininya. Apa namanya, dia nggak akan mencapai sel-sel mati. Itu gunanya ya. Nah, kesimpulannya apa ya? Kesimpulan dari belajar ini adalah jadi KIMED ya, kimia medisina sangat berperan tadi dapat digunakan untuk memprediksi aktivitas biologis ya, kemudian ACMED ya, dan nanti pakai namanya PKCSM ya, bisa bicarakan di pertemuan selanjutnya namanya PKCSM ya, dan nilai sifat fisika kimia dari beberapa obat. Nah, ahli ini harus mengantisipasi penyediaan obat di Indonesia agar mampu mandiri, terutama masih sekitar baku ya. Jadi pengembangan obat berarti berasal dari alam maupun hasil sintesis dapat dilakukan secara efektif dan efisien bila dilakukan secara rasional dengan teknologi komputer dan kimia komunikasi. Baik, sudah selesai kuliahnya. Apakah ada yang bertanya dari paparan dosen? Ya, silakan. Izin dosen, keperluan informasi dari Teologi minta izin bertanya. Berdasarkan dari penjelasan dosen tadi itu selalu menyinggung tentang docking. Pengetahuan saya, apalagi terutama tentang skripsi dari mahasiswa itu kebanyakan menyinggung docking. Apakah dalam pelaksanaannya docking itu memang sesimpel itu dan semudah itu untuk dirancang dan diterapkan dalam kehidupan dunia nantinya? Terima kasih. Ya. Baik, jadi docking itu adalah suatu prediksi ya. Jadi prediksi, jadi dia itu prediksi di awal gitu. Tetap konfirmasinya harus melakukan lab basar gitu ya. Jadi misalkan kamu lakukan prediksi di awal dari beberapa 20 senyawa gitu. Kalau sudah dikatakan hanya ini sudah dimasukkan diuji. Tapi apakah itu serta merta sudah dijalan? Belum. Masih ada uji konfirmasi lanjutan. Makanya ada in silico, ada in vitro, ada in vivo, uji preklinis. Jadi apa? Berarti kalau untuk skrip itu hanya bagian perancangan saja, Iya, sampai belum masih jauh. Perancangan obat jauh, kamu akan menjadi bagian kecil dari mana ya? Dari sebuah perjalanan kan sudah saya angkatkan nih, ya kan? Merancang ini sampai di upload, kemudian jadi docking itu hanya di awal sekali. Dan apa? Penelitian hanya 3 bulan kan, nggak sampai bertahun-tahun kan. Gitu. Kalau memang passion ya, passion menjadi seorang peneliti yang bisa seperti ini. Ada lagi yang mau ditanya? Baik, kuliah saya akhiri dengan laporan akhir ya, dari ketua. Terima pelajaran telah dilaksanakan. Laporan selesai. Ya, Program.